Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia pada mata pelajaran PAIBP kelas 10 di semester ganjil. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada materi ini, kita memiliki tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab 5 ini, diharapkan kalian memiliki kompeten. Pertama, meyakini bahwa perkembangan peradaban Islam di Indonesia merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kedua, membiasakan kesederhanaan dan kesungguhan mencari ilmu sebagai cerminan meneladani peran tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Dan yang keempat, kalian mampu membuat karya bagan timeline sejarah tokoh ulama penyebaran Islam di Indonesia. Berikut Ibu tampilkan infografis mengenai pelajaran ini. Kalian bisa menyimaknya, menelaah lebih jauh lagi. Kita lanjutkan kepada wawasan keislaman kita ya. Pertama, mengapa Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Nah, jawabannya, Islam mudah diterima oleh penduduk Indonesia dikarenakan mudahnya syarat-syarat untuk masuk agama Islam. Untuk menjadi seorang muslim itu cukup mengucap 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, dan syahadat rasul wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selanjutnya, Islam disebarkan oleh para dai dengan cara damai dan juga kegigihan semangat para juru dakwah melalui berbagai saluran Islamisasi di Indonesia juga berperan penting terhadap keberhasilan dakwah di Indonesia. Pertama yang akan kita pelajari adalah tentang proses masuknya agama Islam di Indonesia. Ada beberapa teori di sini Ibu kemukakan. Pertama adalah teori Gujarat yang disampaikan oleh Profesor Dr. C. Snokhorgunje. Jadi menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Snokhorgunje berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia, tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Teori ini tidak menjelaskan secara rinci antara masuk dan berkembangnya Islam di wilayah ini. Tidak ada penjelasan mengenai mazhab apa yang berkembang di Samudra Pasai. Maka muncul pertanyaan besar, mungkinkah saat Islam datang langsung mampu mendirikan kerajaan yang memiliki kekuasaan politik besar? Nah, itu ya bahan untuk pemikiran kita. Selanjutnya, yang kedua teori Mekah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Menurut beliau, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang, ditemukan pemukiman saudara Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini disimpulkan, Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Jika kita perhatikan, kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau tahun 1275 Masehi. Artinya, bukan
bukan awal masuknya Islam, tetapi merupakan perkembangan agama Islam. Selanjutnya, teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat. Nah, untuk teori ini menurut beliau Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. Pada saat itu, Baghdad sebagai ibu kota Kekhalifahan Bani Abbasiyah yang mayoritas khalifahnya merupakan penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih dari itu, adanya fakta bahwa mayoritas Muslim Jawa Barat bermazhab Syafi'i sekaligus berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah. Nah, untuk teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Mulyana, menurut beliau, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu menurutnya, Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Lenteng Sang Pokong. Yang terakhir adalah teori maritim. Teori maritim disampaikan oleh N.A. Baloh. Nah, menurut beliau, walaupun di Mekah dan Madinah terjadi perang selama kurun waktu 10 tahun, yaitu antara 1 sampai 11 Hijriah, atau 622 sampai 623 Masehi, namun tidak memutuskan jalur perdagangan laut yang sudah menjadi tradisi sejak lama. Ya, jadi jalur perdagangan tersebut adalah jalur antara Timur Tengah, India, dan Cina. Jadi hubungan perdagangan ini semakin lancar pada masa Khalifah Rasyidin. Banyak juga para sahabat Nabi yang berdakwah keluar Madinah bahkan sampai keluar Jazirah Arab. Nah, selanjutnya anak-anakku, kita akan membahas tentang perkembangan kesultanan di Indonesia. Jadi kesultanan di Indonesia ini masa perkembangan Islam waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Jadi sebagai contoh ya, ini Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara pada abad ke-13 Masehi, juga Kesultanan Leren di Gresik, Jawa Timur pada abad ke-11 Masehi. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas. Jadi seiring dengan banyaknya raja-raja ya yang waktu itu memeluk agama Hindu beralih mualaf menjadi memeluk Islam. Nah, dengan demikian terbentuklah kesultanan Islam di berbagai wilayah Indonesia. Istilah kerajaan jadi berubah menjadi kesultanan. Istilah raja berubah juga menjadi sultan. Jadi salah satu motif para raja memeluk Islam ini adalah untuk mempertahankan kekuasaannya. Karena mayoritas rakyatnya sudah memeluk Islam terlebih dahulu ya. Jadi mereka berbondong-bondong masuk Islam. Nah, ini merupakan Islam itu dianggap sebagai agama pembebas bagi rakyat jelata ya, tadi karena syaratnya sangat mudah dengan 2 kalimat syahadat. Tumbuhnya Kesultanan Islam Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya politik di luar Indonesia. Jadi periode Khalifah Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Fatimiyah, hingga Kesultanan Turki Utsmani, kemudian diikuti dengan runtuhnya pengaruh Hindu-Buddha di India. Dan munculnya kerajaan Mogul. Perkembangan Islam di Peking, Cina berpengaruh terhadap pertumbuhan masjid, pesantren, baik di dalam maupun di luar Jawa. Jadi untuk mengetahui perkembangan mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas oleh masyarakat Indonesia termasuk di Kesultanan Samudra Pasai dapat diketahui dari catatan Ibnu Battuta ya, dari Ibnu Battuta. Sedangkan Kesultanan Samudra Pasai adalah bermazhab Syafi'i ya. Perbedaan mazhab antara Gujarat dan Samudra Pasai inilah yang dijadikan alasan oleh Buya Hamka untuk menolak tadi teori Gujarat ya oleh Sunan Horgonya tadi. Nah, wilayah pertama penerima ajaran Islam adalah Samudra Pasai, maka dapat dipastikan bahwa Samudra Pasai akan bermazhab Syiah. Menurut Ibnu Battuta, Kesultanan Samudra Pasai bermazhab Syafi'i. Nah, itu ya perbedaannya. Jadi mungkin tidak dianggap tidak kuat ya oleh Buya Hamka tentang pendapat Sunan Horgonya gitu. Baiklah anak-anakku, untuk pertemuan pertama kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.